Bapa di sorga, hati kami limpah syukur kepadamu. Kami boleh ada di hadirat-Mu pagi hari ini. Engkau kekuatan kami, Engkau penghiburan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami semua. Engkau ada di tengah-tengah kami. Saatnya kami mau dengarkan firman. Roh Kudus urapi semua kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan sudah naik kepadamu. Dan biar hati Tuhan disenangkan. Berkata-katalah Tuhan sebab kami mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya siap dengar firman Tuhan berkata. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita ada di hadirat Tuhan pagi ini. Amin. Dan saudara-saudara, kalau Dia ada dan karena Dia ada, Dia tidak diam, tapi Dia beraktivitas, Dia bekerja, dan Dia pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin. Dan saya percaya pujian, nyanyian kita kepada Tuhan pagi ini, saudara-saudara, berdampak besar. Ya, saat kita memuji menyembah Tuhan, Dia hadir, perkara-perkara besar Dia nyatakan. Ada kuasa waktu Bapak Ibu Saudara dan saya memuji Dia, tembok Yeriko roboh, penjara, pintu-pintu penjara, belenggu-belenggu yang mengikat Paulus dan Silas di Filipi terbuka semua. Saudara-saudara, kebangunan rohani terjadi saat Pondok Daud, pujian, penyembahan dihidupkan kembali dalam gerejanya. Dan saudara-saudara, saya mau bilang, bahkan waktu Bapak Ibu Saudara dan saya memuji Tuhan, perkara-perkara ajaib yang tidak pernah kita dengar akan Dia kerjakan. Amin. Saya ingat satu ayat saudara-saudara, bahkan waktu Bapak Ibu Saudara, waktu orang-orang di luar sana memuji, menyanyi untuk Tuhan, tetapi hanya dengan mulut saja hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan pun berkata, aku akan melakukan yang ajaib yang belum pernah terdengar. Kata Yesaya 29 ayat 13 dan 14 dan seterusnya. Di mana hikmat orang-orang berhikmat akan diambil sampai di sana. Sekalipun ada di pujian penyembahan tapi hati kita menjauh. Mujizat terjadi. Tapi mujizat yang negatif. Tapi kita akan alami mujizat yang heran. Amin. Saudara-saudara, saya merasa ini baru pujian, pengagungan sama Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, pujian itu bagaikan persiapan. Tanah-tanah hati dihujani, dilembutkan dengan pujian kepada Tuhan. Saatnya dengar firman Allah dan saya berkata, firman itu luar biasa. Dia hidup dan kuat, kata Ibrani 4. Bahkan lebih tajam daripada pedang bermata dua yang menusuk amat dalam dan yang memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum yang dapat membedakan pertimbangan dan pikiran manusia. Ngerti maksud ayat ini? Pujian membuka hati. Sekalipun mujizat bisa terjadi, sekalipun Tuhan turun, tetapi firman-Nya belah jiwa dan roh. Itu sebabnya saudara-saudara tidak cukup puji, tinggikan Tuhan. Sekalipun Dia berkuasa menarik jiwa-jiwa, tapi kita perlu dengar firman Tuhan yang bisa masuk ke dalam. Yang membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Yang membuat kita hidup berkenan kepada Tuhan. Bahaya sekali kalau hanya pujian penyembahan, tapi kita tolak firman yang lebih bisa masuk ke dalam.
Itulah sebabnya kita perlu dengar firman Tuhan sehingga kita menjadi pemuji, penyembah yang besar, yang memuliakan Tuhan. Amin. Dan Tuhan berkenan loh sama pujian penyembahan dari orang-orang yang menerima firman, yang bisa memisahkan jiwa dan raga, jiwa dan roh, yang mengubahkan itu pujian yang dan itulah penyembahan. Kalau tadi masih nyanyian. Penyembahan adalah waktu kita hidup sekalipun di rumah, di jalan, di mana-mana. Tapi memuliakan Tuhan, memikul salib, sangkaldi, dan lain sebagainya. Itulah penyembahan. Saya masih sambung khotbah seri dari kematian dan kebangkitan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca Markus 16. Saya berhadapan dengan jemaat yang cinta firman Tuhan. Amin. Ya. Markus 16 ayat 1. Saya ingin Bapak Ibu Saudara menyimak ayat ini sebab saya akan membacanya dengan cepat. Kalau sudah didapat saya membaca, Bapak Ibu Saudara bisa berkata amin. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Mari baca ayat 7 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama dalam keadaannya sebagai manusia 100%. Yesus Allah yang 100% yang adalah roh, nggak bisa mati, yang tidak berwujud, yang kekal, tidak dapat dibatasi oleh waktu itu karena kasihnya kepada dunia ini. Maka dia menjadi manusia supaya bisa mati. Sebab hukum Taurat berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itulah sebabnya Allah yang gak bisa mati apalagi tumpahkan darah. Karena dia roh harus jadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Untuk mati di kayu salib, kita tahu bersama dia dideritakan, disengsarakan, diperlakukan semau-maunya. Dia yang tidak mengenal dosa itu dijadikan dosa, supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa berkata amin. Nah saudara-saudara, dalam keadaannya sebagai manusia 100% itu, dia memang telah mati. Sekali lagi, dalam keadaannya sebagai manusia, kebangkitannya menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi kalau dia mati, jangan lagi berkata Allah kon mati. Saudara-saudara, Allah gak bisa mati. Tuhan gak bisa mati. Tapi waktu dia menjadi manusia, manusianya ini yang apa? Mati. Saudara-saudara, jadi Alkitab berkata dia memang mati. Dikuburkan pada hari keberapa dia bangkit? Pada hari ketiga dia bangkit. Dan hidup selama-lamanya. Amin. Kita menyembah Yesus, Allah yang hidup. Dan saudara-saudara, sebab dia hidup,
ada jawaban doa. Amin. Siapa yang sedang bergumul hari-hari? Siapa yang sedang berdoa hari-hari ini? Saudara-saudara, mari kita mau percaya Dia hidup. Bahkan saudara-saudara, maaf bicara, bukan saya tidak terima korban salib itu. Tanpa salib, tanpa Yesus bangkit, kita tinggal dalam dosa, kita binasa. Tapi sekalipun saudara-saudara, Dia tidak pakai karya ini. Yesus adalah Allah yang gak pernah mati. Dia hidup selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudara, karena Dia hidup, ada jawaban doa. Kita membaca di ayat 1, perempuan-perempuan Maria Magdalena, Maria dan Maria yang lain, Salome dan semuanya datang ke kubur Yesus. Barangkali mereka rindu. 3 hari saja hidup tanpa Yesus sudah gak enak. Ada keinginan untuk bersama Yesus. Ada kerinduan untuk dekat sama. Bisa saja mereka enggak tenang. Bisa saja mereka kehilangan damai, kehilangan sukacita. Itulah sebabnya pagi-pagi buta mereka pergi kepada Yesus. Keputusan yang benar, Bapak Ibu Saudara, pagi ini ada di hadirat. Sebab kita pengen dekat dengan Tuhan yang beri ketenangan. Amin. Dekat Tuhan ada damai. Tapi saudara-saudara, mereka bertanya satu dengan yang lain. Lalu siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur itu? Saudara-saudara, jadi mereka punya permintaan, punya keinginan, sedang dalam pergumulan, sedang ada dalam doa. Siapa buka kubur itu? Siapa yang mau gulingkan batu itu? Siapa yang mau selesaikan penutup kubur ini? Siapa yang akan bantu tolong kita? Saudara-saudara. Tapi kalau pagi itu mereka melihat kubur Yesus telah terbuka. Yesus hidup. Jawab doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Bisa berkata amin? Ya. Yakin saudara-saudara bahwa Dia hidup, doa kita dijawab. Mana lebih dulu, Yesus bangkit atau kubur Yesus yang dibuka? Ya, pintu kubur batunya digulingkan dulu toh supaya bisa keluar. Enggak, yang benar tadi. Yesus bangkit dulu, baru saudara-saudara, batu penutup kubur dibuka supaya murid-murid bisa melihat bahwa kubur itu telah kosong. Yesus hidup. Kita menyembah pribadi yang tidak mati, saudara-saudara. Kita menyembah pribadi oknum yang hidup. Dan saudara-saudara, karena Dia hidup, dengar baik-baik dan percaya ini. Maka perbuatan-perbuatan besar bahkan yang gak pernah Bapak Ibu Saudara saya sangka, Dia bisa kerjakan. Amin. Saudara-saudara, untuk menggulingkan batu penutup kubur, Tuhan harus mengadakan gempa bumi yang hebat, kata Matius 28 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Cuma untuk buka kubur, saudara-saudara, Dia loh bikin perbuatan heran. Tiba-tiba gempa bumi yang hebat. Lalu Tuhan perintahkan malaikatnya turun. Bisa jadi gempa bumi yang terjadi hari-hari ini. Tuhan sedang berbicara. Aku sedang mengutus malaikat. Entah untuk menghukum, entah untuk memperingatkan kita. Tapi saudara-saudara, Dia hidup. Maka perbuatan-perbuatan ajaib masih bisa terjadi untuk GPDI Jajak. Nah, itulah yang kita belajar. Saudara-saudara, karena Dia hidup, saya mau bilang, firman Tuhan itu ya dan amin. Yesus sendiri berkata anak manusia akan ditangkap, diserahkan kepada tua-tua Yahudi dan seterusnya. Dia disiksa, dia dideritakan, dia mati disalibkan. Pada hari ketiga Dia bangkit. Dan saudara-saudara, kalau kubur itu kosong,
Berarti Yesus yang mati itu telah bangkit. Dia hidup. Berarti apa yang Yesus katakan, firman-Nya, perkataannya, ya dan amin. Kenapa malas baca Alkitab? Padahal firman Allah ini hidup dan berkuasa. Firman ini luar biasa. Saudara-saudara, janjinya ya dan amin. Ada ribuan janji Tuhan. Dan saudara-saudara, dia bukan manusia yang berjanji lalu mengingkarinya. Anak kecil namanya Salome nari di depan Raja Herodes. Dan puaskan hati Herodes, apa yang kamu minta nak, ku berikan kepadamu. Dan ternyata dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Sekalipun dia takut, segan, ngusik hamba Tuhan, Tuhan lawan jadi lawannya. Tapi sudah kadung janji, saudara-saudara. Maka dia potong kepala Yohanes Pembaptis. Janjinya ya dan amin. Dan saudara-saudara, apa yang dia katakan benar-benar terjadi. Dia berkata, aku akan mati tapi akan bangkit. Dan itu benar terjadi. Kalau ada yang masih berkata, yang mati bukan Yesus, ada orang lain menggantikannya. Ada yang mungkin berkata, itu Yesus punya mayat, mayat Yesus dicuri orang. Saudara-saudara, mari kita dengar, perhatikan perkataan malaikat itu. Kamu mencari dia yang telah bangkit, dia tidak ada di sini. Dia mendahului kalian di mana? Di Galilea, saudara-saudara. Dan kalian akan ketemu dia seperti yang ia dulu pernah katakan. Dan pada saat mereka pergi ke Galilea, saudara-saudara, benar-benar Yesus ditemui. Apakah artinya? Ya benar apa yang Yesus katakan. Kalau masih tidak bisa menerima ini, kita tahu bersama Saulus, cerita klasik, saudara-saudara, yang mau kejar-kejar murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Kristus di jalan menuju ke Damsyik, saudara-saudara, sudah dapat surat kuasa dari imam besar di Yerusalem. Tapi di tengah jalan, saudara-saudara, dia dihentikan. Saya selalu pakai kalimat saya, dia dibutakan, dia dibuat tidak bisa apa-apa, dia dijatuhkan. Gampang untuk buat itu semua bagi orang-orang yang melawannya. Saudara-saudara, dan dia mendengar suara Saulus, Saulus. Saulus bertanya, siapakah engkau? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Cukup bahwa apa yang Yesus katakan benar. Dia hidup, firman-Nya ya dan amin bagi kita semua. Amin? Iya. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan ya dan amin. Bahkan saudara-saudara, sebelum sampai ke Galilea, Matius 28 mencatat tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan ini. Yesus hidup. Ada berkat kejutan untuk kita semua. Amin. Kan harus ketemunya di Galilea. Tapi tiba-tiba Yesus menampakkan diri. Tiba-tiba kejutan. Tak lama lagi ada berkat kejutan. Amin. Berkat kejutan itu bukan nomor saudara-saudara yang dibeli oleh orang-orang itu. Berkat kejutan itu artinya gak pernah disangka. Amin. Ada yang tersinggung barangkali tadi saya ngomong nomor. Maafkan daku, saudara-saudara. Jadi Yesus hidup. Amin. Janjinya ya dan amin. Saudara-saudara, kita jadi seperti domba yang dibaringkan di rumput hijau, firman-Nya dipuaskan, dikenyangkan. Jadi Yesus hidup. Siapa percaya Yesus yang telah mati itu dikuburkan, lalu bangkit, dia hidup selamanya, bisa berkata amin. Jadi seperti Bapak Ibu Saudara percaya. Terus terang, seperti hari Jumat saya bilang,
Yesus bangkit dan hidup selamanya. Itu sukacita bagi saya dalam kapasitas sebagai gembala. Tentu untuk para gembala, Yesus hidup itu kesukaan tersendiri. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, 17, 18. Waktu Yohanes Rasul di Pulau Patmos melihat Yesus. Penglihatan ini. Sudah dia menjadi ketakutan dan lain sebagainya. Lalu dia berkata, jangan takut. Akulah yang awal. Akulah yang akhir. Akulah yang hidup. Lihatlah, aku telah mati. Namun aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan saudara-saudara, Yesus yang hidup, yang adalah Alfa, Omega. Saudara-saudara yang menampakkan diri itu di ayat 16 berkata bahwa dia adalah yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Yang pada mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Yang wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Hoi, 7 bintang bicara tentang 7 gembala. Hidup kami di tangannya Tuhan. Hidup kami ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Hidup kami ada dalam tanggung jawab. Hidup kami ada dalam pembelaan Tuhan. Saya percaya bukankah saya atau kami sebagai gembala yang senang Yesus bangkit Yesus itu. Tapi semua jemaat GPD Jajak bagaikan kaki Dian, dia ada di tengah-tengah kita pagi ini. Amin. Saudara-saudara, tetapi inilah yang perlu kita mengerti. Yesus hidup, dia bangkit dari kematian. Bukan hanya, saudara-saudara, supaya waktu kita berdoa Tuhan jawab. Gak usah mati. Allah bisa menjawab doa Hana. Allah bisa jawab doa Yosafat. Saudara-saudara, jadi bukan supaya doa dijawab. Bukan supaya mujizat terjadi, saudara-saudara. Bukan itu saja. Sebab kita membaca di perjanjian lama, mujizat-mujizat besar Tuhan nyatakan. Api turun dari langit, doa Elia. Saudara-saudara, bukan saja supaya ada perkara-perkara ajaib. Bukan hanya ada pertolongan dan lain sebagainya. Bukan, walaupun itu benar. Bukan saja supaya dia menyembuhkan kita waktu sakit. Bukan jalan waktu tertutup, tapi laut Kolsom Tuhan buka. Kalau cuma itu nggak usah mati. Nggak usah. Jadi bukan hanya itu, walaupun saudara-saudara ada berkat, ada kuasa dari kebangkitan Yesus untuk hal-hal ini semua. Bukan hanya itu. Saya kepingin loh ya, sebagai gembala, jemaat bertumbuh dalam pengenalan Tuhan yang benar. Jadi bukan cuma mau mengeksploitasi kekayaan, kekuatan, dan semua yang ada pada Allah untuk kepentingan pribadi kita. Lagi-lagi saya berkata, ini bukan Deus ex machina, mesin penolong kita. Oh bukan. Mari kita baca ayat 15 dalam Markus 16 ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan. Bukan hanya
mujizat terjadi, pertolongan, berkat, dan semuanya. Walaupun itu penting. Tapi kalau benar Bapak Ibu Saudara mempercayai dan menerimanya, Yesus yang mati di kayu salib, dikubur, lalu bangkit hidup selamanya. Mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya punya hati untuk keselamatan jiwa-jiwa. Bisa berkata amin. Jangan hanya cuma Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, berkati saya. Cuma itu. Sehingga kita menjadi sibuk dengan hati kita yang marah, jengkel waktu doa tidak dijawab. Kristen, kanak-kanak. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerti dan mau menerima kebenaran ini sepenuhnya, bahwa Yesus memang telah mati dan dia bangkit, dia hidup selama. Saya bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saya mesti terlibat dalam pelayanan penginjilan. Saya mesti terlibat dalam pelayanan misi. Saya mesti terlibat baik mau doa, mau lewat dana, mau pikiran apa saja. Asal banyak jiwa mengenal Yesus Juru Selamat. Yang heran itu. Punyakah kita beban untuk keselamatan orang lain? Terima kasih ada guru-guru yang mau mengajar di sekolah-sekolah. Terima kasih. Layanilah dengan cinta. Layani dengan segenap hati, saudara-saudara. Saudara sedang investasi kekekalan di sana. Ada upah menanti. Itulah sebabnya terus dukung. Dukung dengan pelayanan saudara sebagai guru. Dukung lewat doa-doa. Dukung lewat perkataan-perkataan baik. Bapak Ibu Saudara jemaat juga selalu mendoakan sekolah-sekolah ini. Cari pekerjaan saudara-saudara. Kalau cuma ngurus sekolah dan berhenti untuk hidup ini. Karuan melayani mimbar. Senin jalan-jalan, makan. Atau apalah pakai berkat Tuhan dari hari Minggu. Tapi tidak kami lakukan. Karena kami ngerti. Yesus hidup bukan hanya untuk hidup kita sementara. Tapi untuk kekekalan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau benar kita ngerti kebenaran ini. Oh, hati Bapak Ibu Saudara dan saya mendidih. Kepengin orang kenal Yesus. Kepengin bawa jiwa. Apalagi kita statusnya orang-orang utang. Roma 1 ayat 16, 17. Sebab kita sudah diselamatkan. Bayar hutang saudara. Di dunia ini pun jangan mati dulu wes. Kalau belum bayar utang. Sebab utang harus dibayar. Kita utang jiwa Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus, saya berkata cari jiwa yang belum bergereja dimanapun. Silakan. Jangan ganggu jemaat lain. Kalau mereka mau datang itu pintu gereja terbuka. Tapi jangan pengaruh yang tidak benar. Mari kita mau cari jiwa. Cari jiwa terhilang. Itulah pengertian bahwa Yesus hidup untuk selamanya. Bukan cuma untuk menolong saya, memberkati saya. Itu benar. Menepati janji-janjinya benar. Tapi ada yang lebih dan lebih penting. Roh Kudus tolong kita supaya hati yang mengasihi jiwa-jiwa berdosa memenuhi kita.
Mungkin itu suami, mungkin itu istri, mungkin itu anak-anak, mertua barangkali, menantu. Saya senang dengan kesaksian seorang ibu, saya tidak baptis. Tunggu suami saya kenal Tuhan dan baptis. Dan doanya dijawab, sama keluarga dibaptis. Ini hati yang berkenan kepada Tuhan. Jangan selamat sendiri. Jangan sudah ditolong Tuhan, pokoknya Tuhan hidup. Dia sanggup, jangan takut. Dia penolongmu benar-benar. Tapi apa cuma di situ? Yang kedua, Markus 16 ayat 7. Yesus hidup dari kematian, benar. Tapi bukan hanya untuk soal-soal itu saja. Yang sudah kita dengar tentu. Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya heran dengan ayat bagian awal ini. Dan tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus dan kepada Petrus. Bukankah Petrus juga murid Yesus? Kenapa harus dipisahkan? Beritakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah salah dengan firman-Nya. Saudara-saudara, apalagi disampaikan kepada malaikat. Malaikat yang salah ini. Rupanya ini jadi rahasia sorga. Saya mau bilang kepada saudara, apa yang pernah Petrus katakan, itu khotbah saudara Sinok, saudara Gunawan Trisno minggu yang lalu. Saudara-saudara, waktu ada anak kecil, engkau muridnya, aku tidak tahu apa maksudmu. Lalu ada lagi waktu di mana anak kecil benar dari bahasanya, engkau murid, sungguh dia mulai bersumpah, aku enggak kenal orang yang engkau maksud. Ketiga kalinya sudah dia ditanya, dibilang, kamu juga muridnya, engkau salah seorang dari mereka. Lalu dia bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal dia. Apa artinya? Dia mau bilang, aku bukan muridnya. Saudara-saudara. Dan apa yang Petrus katakan didengar oleh Yesus. Paling tidak saudara-saudara sebelum kematiannya. Lalu kematiannya enggak selesai. Omongan Petrus itu enggak lalu percuma. Waktu dia bangkit, saudara-saudara, rupanya sorga ngerti apa yang dikatakan oleh Petrus. Jangan bilang ini salah ayat. Petrus yang murid-muridnya. Ini salah malaikat. Kau pisahkan Petrus yang murid-muridnya. Hati-hati ya dengan perkataan. Apalagi ngomong sana. Ojo ngomong-ngomong. Ojo ngomong-ngomong. Wis loro saudara-saudara. Ojo ngomong-ngomong. Tuhan tahu loh. Sorga tahu. Dan saudara-saudara, ini terjadi karena Petrus menyangkal Yesus sebelum ayam kokok. Apa artinya? Kalau Bapak Ibu Saudara ngerti, ngakui, percaya Yesus hidup. Bukan cuma supaya kalau kita berdoa Tuhan jawab. Waktu kita perlu jalan keluar Tuhan beri jalan keluar. Waktu kita minta berkat Tuhan beri. Oh, bukan cuma itu. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus hidup, saya mau bilang, Tuhan mendengar apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya katakan. Seperti yang Petrus katakan, aku enggak kenal dia. Dia dengar. Dan seperti yang Petrus katakan, itulah yang terjadi. Yesus tidak menganggap Petrus
muridnya. Saya berkata, hati-hati dengan ucapan kita, jemaat yang mengerti dan percaya bahwa Yesus kita tidak mati, tapi hidup. Bisa berkata amin? Saya kapan hari bilang, jangan meludahi makanan di piring sendiri. Jangan bocori kapal di mana kita ada. Melok tenggelam kita. Jangan ludah, tapi makan. Itu kan saya ngajar, jangan kita jelek-jelekin tempat kita bekerja. Jangan. Tapi saya tambahi sekarang, jangan ludahi piring orang lain. Kalau benar Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang pengikut Yesus yang mati tapi juga hidup, jangan jelek-jelekin piring orang lain. Difitnah, dikatakan yang enggak benar, termasuk kepada pelayanan dari pendeta-pendeta lain. Enggak usah melok-melok, enggak usah jelek-jelekin supaya kita bisa makan. Jangan. Dunia ini banyak kita lihat. Rupanya kalau enggak menipu, enggak berdusta, enggak bisa makan. Kalau enggak fitnah orang, enggak jelekkan pekerjaan orang, enggak ludahi piring orang, enggak makan. Tapi jemaat GPD Jajak yang percaya Yesus telah mati dan bangkit, hidup selamanya, jaga perkataan kita. Amin. Mesti takut sama Tuhan. Jadi lagi-lagi bukan cuma supaya diberkati, ditolong, lalu hidup kita semaunya. Saudara Sino kemarin ngomong, saudara kita sudah diselamatkan, tapi jangan menjadi sia-sia. Hidup kita sembrono, hidup kita dalam dosa, Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, dosa, Minggu, minta ampun. Kita dengar minggu lalu, saudara-saudara, bahwa kebangkitannya membenarkan kita. Kita beroleh kebenaran. Ya inline lah istilahnya dipakai saudara Sino. Ya selaras dengan kebenaran itu. Ini khotbah luar biasa. Minggu lalu saya pulang dari ibadah yang ada ibu bilang, Om, rupanya benar ya. Tadi khotbah doakan langganan, doakan orang langganan yang belum bayar. Wah sama, saya juga tiap hari berdoa kirim pembeli, kirim langganan. Doakan orang-orang yang belum bisa bayar, berkati supaya bisa. Sama, firman itu heran. Jangan tidak punya takut sama Tuhan. 1 Petrus Saudara-saudara, 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Stop berkata yang tidak benar. Sebab Tuhan dengar. Yang percaya Yesus bangkit dan hidup. Hati-hati. Supaya langganan, pembeli sana ke sini, jelek-jelekin pendeta. Saudara-saudara, jelek-jelekin orang lain. Lalu saya juga jelekin pendeta-pendeta supaya mereka jahat. Itu berarti, ya karena memang doanya Yesus hidup supaya tolong saya, supaya berkati saya dengan segala cara. Wis tak bantu Tuhan dengan. Padahal yang tahu Yesus hidup, hati-hati. Petrus ngomong sebelum kematiannya. Masalah ini. Masalah besar ini. Sampai surga. Sampai malaikatnya. Ngomong katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Serius loh perkataan ini. Karena itu Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri. Maka sialah penyembahannya, ibadahnya. Hati-hati. Saya juga hati-hati, jaga hati. Takutlah sama Tuhan. Saudara-saudara,
Hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18:21. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makan sendiri. Jadi ingat peristiwa istri dari Yakub. Namanya siapa itu yang istri yang disayang? Mamanya Benyamin, mamanya Yusuf. Rahel. Waktu hendak melahirkan, saudara-saudara kita tahu bersama, dia berkata, kan sudah kesakitan itu, anak-anak, sayangi mama kalian. Bisa berkata amin? Jangan berani, jangan bentak. Urungnya neng wis berani. Nah, saudara-saudara, ini nyawa taruhannya. Nah, pada saat itu dia beri nama Benoni. Ini anak celaka, anak bawa kemalangan, anak bikin susah. Yakub dengar. Yakub berkata, Benyamin, anak tangan kanan, anak berkat 2 kali ganda. Tidak, bukan Benoni, Benyamin, anak diberkat. Kenyataannya terjadi. Benyamin diberkati. Dan itu yang membuat Yakub, saudara-saudara, hidup dari gandum di Mesir. Itu yang membuat Yakub bisa ketemu dengan Yusuf. Benyamin alasannya. Kalau sudah ingin ketemu Tuhan dalam artian menikmati segala perjanjian, walaupun ini bukan tujuan. Jadilah seperti Yakub. Katakan yang baik. Saudara-saudara, saya menulis beberapa kisah kecelakaan di Kampinas. 2005, segerombolan anak dengan mobil, anak perempuannya ikut. Sesek memang, penuh. Lalu mamanya bilang, hati-hati nak, Tuhan besertamu. Mah, kalau Tuhan mau serta, di Bekasi ada tempat. Tapi ini sudah penuh. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Di perjalanan mereka tabrak. Hancur mati semua. Tapi saudara-saudara, di Bekasi ada 1 kerat telur yang tetap utuh. Tentu kita pernah mendengar seorang Aneimer, seorang pembuat, perancang dari kapal besar ternama Titanic. Itulah Thomas Andre. Dia berkata, ini dirancang begitu rupa, bahkan Tuhan pun gak bisa tenggelam. Cuma berlayar 4 hari, saudara-saudara. Nabrak sebuah gunung, dan 1.500 sekian dari 2.224 di tahun 1911 itu tenggelam. Tuhan hidup, Tuhan ada. Dia dengar apa yang kita katakan. Saya menulis tentang Tancredo Neves. Terpilih jadi presiden negara Brasil. Saudara-saudara, pendukungnya banyak dan memang dia menang mutlak. Dan dia berkata, Tuhan pun tidak bisa menghalangi saya dilantik jadi presiden Brasil berikutnya. Belum dilantik, mati saudara-saudara. Hari Jumat saya menyampaikan gempa bumi di Messina, di Reggio Calabria pada tanggal 28 Desember 1908. Saudara-saudara, hancur, 123.000 orang melayang. Ini gempa hebat sepanjang sejarah waktu itu di Eropa. Dan itu diawali, itu terjadi 28 Desember 1908 jam 5:20. 3 hari sebelumnya di hari Natal, sekelompok orang ateis
di teater terbesar di kota itu sedang bikin parodi mesum tentang kelahiran Yesus, ngeledek Yesus. Lalu kumpul mereka di tanggal 26 Desember 1968 dan menetapkan bahwa agama Kristen dihapuskan. Mereka bikin puisi dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam majalah-majalah. Saya mencatat kata-katanya, bayi kecilku, manusia ajaib, Allah yang ajaib, demi kasih salib, dengar suara kami. Jika engkau benar-benar tidak mitos, hancurkan kami dengan gempa bumi. 26, 28. Terjadi gempa bumi dahsyat. Tuhan dengar apa yang Bapak Ibu sudah katakan. Sebab dia mati memang sebagai manusia. Tapi dia hidup selama-lamanya. Sebab dia anak Allah yang berkuasa. Amin. Mau main-main dengan perkataan kita? Mau main-main dengan mulut, saudara? Kalau kita tahu, percaya bahwa dia hidup. Tidak. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan melihat apa yang Petrus perbuat. Apa yang dia perbuat? Menyangkal dirinya. 3 kali loh. Pikir, saudara-saudara, dia bukan cuma melihat ya, mengingat sebab melewati prosesi kematian dan penguburan. Itulah sebabnya dia perintahkan malaikat dengan diiringi gempa bumi yang hebat. Ini sungguh-sungguh ini. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Yesus sedang menyangkalnya. Sampai kemudian Tuhan berkemuran, dia bertobat. Orang yang percaya, anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus hidup. Dia ngerti apa artinya hukum tabur tuai. Tahu artinya hukum. Saya tidak bermaksud untuk khotbah keras dan menakuti. Tapi saya sedang mengajak kita, mengajak diri saya untuk menghayati arti kematian dan kebangkitannya secara benar. Tuhan mau datang. Lagi-lagi saya selalu berkata, antikris lebih dulu datang. Bagaimana kita bisa disingkirkan dari aniaya besar di pemerintahan yang tunggal itu di bawah seorang pemimpin namanya antikris. Dengan mata uang globalnya. Dan di dunia sedang mengarah ke sana. Teknologi modern semua sedang mengarah ke sana. Di Indonesia sudah mulai kelihatan. Nggak usah pakai NPWP kartunya. KTP-nya juga sudah bisa sekarang. Tidak ada yang tidak akan dikenal. Itulah sebabnya mari kita mau bersungguh-sungguh hati. Amsal 11 ayat 29 beberapa ayat. Siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak, orang bijak dan seterusnya. Saudara-saudara, berarti ada tabur tuai. Ini contoh saja. Ya. Jangan tabur yang tidak baik. Pasti menuai. Siapa tanam jagung, lalu tanamnya satu tempat 30 biji, ada? Cukup? 1. Peloknya saja mangga, nanti kita akan menuai lebih banyak. Lebih baik tabur yang baik, tabur yang benar, bisa berkata amin? Tabur untuk pekerjaan Tuhan, tabur untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang sudah Bapak Ibu Saudara perbuat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kalau ada di antara kita lupa kebenaran ini,
Sehingga kita cuma memandang Yesus bangkit hidup. Saya pasti ditolong, amin. Benar-benar. Saya diberkati, benar-benar. Janjinya ya dan amin buat saya, benar. Tapi berhenti di sana. Sebagai Kristen yang Yesusnya hidup. Tidak punya takut Allah sama sekali. Lewat perkataan dan perbuatan. Saya mau berkata begini. Yesus telah mati, disalibkan untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bisa berkata amin? Artinya dia mengampuni dosa kita semua. Dia ampuni kita, saudara-saudara. Dia ampuni saya, dia ampuni kita. Tapi tolong dengar baik-baik. Ini sesuatu yang mungkin sudah kita dengar atau baru kita atau baru kita mengerti, seperti minggu lalu saya dikatakan oleh Bapak Gunawan Trisno. Yesus bukan cuma mati disalibkan untuk menebus dosa kita, bukan loh ya. Maaf ya kalau ini terlalu keras, saya bilang. Tidak cukup Yesus disalibkan untuk kita beroleh selamat. Tidak cukup. Belum lengkap. Dan itulah kalau Bapak Ibu Saudara cermati khotbah minggu lalu. Kacau. Kenapa saudara-saudara? 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18 berkata begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau cuma Bapak Ibu Saudara, Yesus mati untuk saya, ampuni. Buat dosa, ampuni. Lalu Yesus tidak dibangkitkan. Dia tidak hidup. Kita masih dalam dosa. Kita tidak diselamatkan. Itulah sebabnya ayat 21 berkata, tetapi yang benar adalah Yesus mati disalibkan untuk pengampunan dosa kita. Tapi pada hari ketiga, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dia hidup. Jadi jangan cukup minta ampun. Sebab kalau cuma minta ampun toh saudara-saudara, lalu tidak hidup dalam takut Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran. Kita cuma menerima Yesus yang disalibkan. Dan kalau cuma berhenti di sini, kita tetap tinggal dalam dosa dan tidak diselamatkan. Tapi yang benar, Yesus disalibkan untuk pengampunan dosa, tapi dia dibangkitkan. Saya membuktikan ayat-ayatnya dalam Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan cuma Yesus mati, ngampuni dosa. Sementara Yesus ternyata hidup, kita tetap di sini. Kita juga harus ikut seperti Yesus dibangkitkan. Itulah sebabnya ada Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal ada dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Itu artinya kalau sudah terima Yesus mengampuni dosa, tapi terus di sini dosa terus. Yohanes tadi bilang, kamu hamba dosa. Dan kamu hamba dosa, hamba tidak terus tinggal di rumah Bapa maksudnya. Anak yang tinggal di sana. Itu kan berarti kematian dan kebangkitannya. Mau supaya kita ini bukan cuma terima pengampunan, tapi hidup untuk Dia. Hidup takut sama Tuhan. Kalau terus cuma terima pengampunan berhenti, kita terus dalam dosa.
Dan kita tidak tetap tinggal dalam rumah Bapa. Kita bukan anak walaupun sudah percaya Yesus tapi terus dalam dosa. Kita hamba dosa dan hamba tidak terus tinggal di rumah. Anak yang tinggal dalam rumah. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti kebenaran yang lengkap ini. Ada Yesus penolong, sumber berkat, pengharap. Tapi ada Yesus yang hidup, yang bangkit, di mana kita yang percaya kepadanya. Setelah ditebus, mari kita mau hidup buat Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Ada nyanyian berkata, di telapak tanganmu tertulis namaku. Jadilah jemaat yang menyenangkan, yang takut sama Tuhan. Sebab Yesus mati dan bangkit, dia hidup, dia tahu semuanya. Saya jemput semua berdiri. Di telapak haleluya. Bapa
bersyukur Tuhan di pagi hari ini, kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami boleh menyembah Tuhan yang hidup, Amin. Tuhan yang sudah bangkit Tuhan. Biarlah dengan kebangkitan Tuhan, dengan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, supaya hidup kami boleh mempancarkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin, Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan. Amin. Sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan Tuhan. Ya, Kami percaya Tuhan, kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan, sehingga hidup kami mempermuliakan Engkau. Nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian. Benar, Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan ya Tuhan. haleluya. Tuhan, Engkau tolong kehidupan kami sidang jemaat Tuhan, supaya hidup kami dipimpin Roh Kudus, dipimpin dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami Terima berdoa kasih, bersidang Tuhan. Tuhan pada pagi hari yang sudah datang kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami Tuhan hadapi di hari-hari yang Tuhan, sukar ini. Kau Kami Tuhan. percaya Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan yang hidup, kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. Engkau berikan kekuatan iman untuk kami melakukan apa yang Kau mau di dalam hidup kami, seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang sudah hadir pada Ya. pagi hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi doa kami, Tuhan sendiri akan menolong kami ya Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau tolong kasih, yang Tuhan. lemah kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Jamah Dengan sembuh. percaya iman kami Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan kekuatan, kemenangan, dan berkat-berkat Tuhan. Engkau limpahkan jasmani dan Terima rohani kasih, kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam setiap hati kami, dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.